Sikap. Sebelum belajar, langkah baiknya berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Gimana? Ada yang hari ini hadir semua? Ada yang tidak hadir? Siapa? Kenapa? Izin. Terus sama? Izin karena apa? Kenapa? Izin juga. Oke, baik. Kita doain ya semoga temannya yang sedang sakit bisa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu. Dan kalian udah ada di kelas ya, karena memang sekarang kan cuaca lagi kurang baik ya. Jadi semoga mau kalian juga bisa jaga kesehatan dengan cuaca seperti ini. Oke, nah sekarang sebelumnya kan kita sudah belajar nih materi juga tentang PKN. Ada yang tahu sebelumnya? Ada yang masih ingat nggak? Kita belajar materi apa nih sebelumnya? Pas pertemuan minggu kemarin. Oke. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Ada yang tahu tentang itu tuh tentang apa aja sih di peran Indonesia dalam perdamaian dunia? Ada yang masih ingat? Oke, gimana? Tentang ancaman. Oke, bagus. Ada yang masih ingat nih? Yang lain? Gini, sebelumnya kita sudah belajar tentang ada hubungan internasional, lalu juga belajar tentang bagaimana peran Indonesia di dunia internasional ya. Ada yang dalam segi di tingkat ASEAN, regional, lalu juga ada hubungan multilateral seperti halnya dengan PBB. Nah, hari ini kita akan belajar materi yang masih berhubungan sebetulnya dengan materi sebelumnya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, buat membangkitkan semangat kita nih, kita coba ingat kembali dengan materi atau lagu yang mungkin kalian sering dengar setiap upacara. Itu lagu Balita Genta. Saya akan mengajak kalian buat bernyanyi bersama-sama. Ya, nanti ikut bernyanyi bersama-sama ya. Sudah siap? Semangat membela air. Tanpa pantang menyerah dan mundur selagi kita benar. Oke, mantap. Baik, berhubungan dengan materi ini ada terkait dengan tadi kenapa kita sudah menyanyikan lagu Balita Genta. Itu adalah kaitannya sebetulnya lagu tersebut dengan materi yang kita bahas itu mengenai di mana mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Jadi selaras dengan lagu tadi, bahwa kita tidak boleh hanya berdiam diri, kita harus bisa melawan, kita harus punya semangat yang tinggi. Karena apa? Dalam materi ini terdapat hal-hal yang bisa mengancam kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, coba perhatikan. Ini gambar apa? Nah, di sini ada yang lingkari, terdapat 4 aspek lingkari. Ini merupakan batas-batas yang ada di wilayah Indonesia. Nah, dari 4 aspek ini, tanpa kita sadari, itu memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap negara Indonesia. Jadi dengan kondisi Indonesia secara geografis ya, yang diapit oleh 4 wilayah, ada pihak negara lain, ada samudera yang sangat luas, itu mempengaruhi berbagai hal yang ada di negara Indonesia. Jadi banyak hal yang mempengaruhi kondisi di negara Indonesia, ya bukan cuma secara jumlah keberagaman yang banyak, tapi juga baik itu dari faktor luar Indonesia pun akan memberikan pengaruh. Nah itu mengapa kita sebagai warga negara nanti kalian ya harus bisa menjaga negara ini dari berbagai ancaman yang akan mengancam negara Indonesia itu sendiri.
Nah di materi ini ya, ada beberapa aspek yang akan kita pelajari dengan tujuan pembelajarannya. Di antaranya ini ya, kita akan belajar terkait dalam mengkaji kasus-kasus ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan. Jadi nanti kita akan belajar tentang apa aja sih kasus atau hal-hal yang mengancam keutuhan dari negara NKRI itu sendiri. Ini ada tujuan pembelajarannya ya. Jadi dengan kita belajar ini harapannya kalian bisa lebih peka, lebih siap dan juga lebih tahu gitu bahwa ada hal-hal yang ada di sekitaran kita nih khususnya ya, itu bisa mempengaruhi kondisi Indonesia ke depan gitu. Menjadi sebuah ancaman bagi negara Indonesia. Nah, coba perhatikan gambar di sini. Ada yang ingin berpendapat? Ini gambar apa? Tawuran. Oke. Satu lagi gambar apa? Ada yang pernah ikutan kayak gitu? Bagus kalau ada ya. Coba saya ingin dengar pendapat dari salah satu yang gambar pertama yang tawuran. Menurut kalian gambar tawuran itu boleh atau tidak? Tidak. Alasannya kenapa? Ada mobil. Merusak fasilitas. Oke, merusak fasilitas negara, fasilitas publik. Yang lain? Menimbulkan perpecahan. Asik, mantap. Dan satunya lagi, ini pun sama, bagian dari ancaman bagi negara Indonesia. Ada yang tahu bahayanya apa? Gambar yang samping tawuran itu? Pergaulan bebas, merusak diri sendiri. Ada lagi? Coba, ada yang pernah ikutan nggak? Oke, bagus. Jadi ini budaya kebarat-baratan yang saya bilang. Ini juga sudah mulai berbaur sekarang di Kota Bandung juga. Kalau anda yang sering main mungkin tahu ya, ini juga sudah cukup ada. Mungkin kalau di Jakarta sudah hal yang cukup banyak. Nah ini pun sama, tanpa disadari akan merubah kondisi setiap warga negara, khususnya pelajar dan para kalian kalau sampai bekerja hal seperti ini dan bisa berdampak kepada negara sendiri gitu, negara Indonesia. Apa dampaknya dengan budaya seperti ini? Ini kan pertama tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah terkait dengan 4 kasus tersebut, nah yang akan kita bahas yaitu ini ancaman integrasi nasional ya. Ancaman bagi negara Indonesia itu ada di bidang apa saja? Ada di 6 bidang sebetulnya. Satu ada ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Nah ini bidang-bidangnya yang akan kita pelajari ke depan terkait dengan ancaman integrasi nasional itu sendiri. Kita coba bedah satu-satu. Yang pertama yaitu ancaman di bidang ideologi. Nah ini, jadi seperti tadi Anda melihat peta bahwa posisi Indonesia itu kan menyilang ya. Dia diapit oleh 2 wilayah. Ini ancamannya. Jadi diancam oleh 2 ideologi besar, ideologi komunis dan juga liberalis. Nah di mana kalau misalnya kita tidak bisa memperkuat diri kita dengan belajar sesuai dengan ideologi Pancasila, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, kita bisa terbawa oleh 2 ideologi ini. Sampai sini ada lagi tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan mulai belajar secara kelompok ya. Yang sudah saya janjikan. Silakan Anda duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah duduk sesuai kelompok. Oke, ini ada lembar kerjanya ya, kata KPD-nya akan membagikan kalian. Nanti ini sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Nah, kelompok 1 akan membahas tentang kasus bidang ideologi. Ya, jadi nanti ada akses link Padletnya. Anda masuk ke sini. Ini sudah ada 6. Ada ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Ada di dalam ini. Nanti saya digeser. Di sini ada kasus yang saya. Oke, udah selesai. Oke, kelompok 2. Oke, berarti kelompok 2 sekarang akan ke depan
mempresentasikan hasil kerjaannya di media padat yang ada di depan. Silahkan kita kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dinda, Zalma. ada Rifki, Tiko, Desia, dan Bunga. Di sini kami akan menjelaskan tentang kasus yang berkaitan dengan bidang politik. Yang pertama di pertanyaannya itu adalah tentang apakah kasus tersebut. Jadi kasus tersebut itu menjelaskan mengenai Kejaksaan Negeri Jember yang menahan Kades Koncongan berinisial SM dan ASN di Dinas Pekerjaan. Nomor 4, bagaimana solusi terbaik mengatasi hal tersebut? Solusinya dapat dilakukan dengan membuka lapangan pekerjaan, memberikan pelatihan sebaik mungkin guna mengembangkan usaha dan menjadikan wirausaha, memberikan bantuan modal dan bakat karya. Oke, udah. Oke, kita beri aplaus dulu buat kelompok 4. Oke, dari kelompok 4 di sini dipresentasikan tentang bidang sosial ya. Karena kemiskinan ini kan dia bisa dua posisi, bisa di sosial maupun ekonomi. Cuman kita ambil kasus ini kepada bidang sosial ya, seperti yang digambar pada lihat ini di Jakarta ya gambarnya. Oke, terkait dengan hal ini ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Dari kelompok berapa ini? Kelompok 6. Gimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia? Oke, dari anggota kelompok ini bisa jawab? Oke, gimana? Silakan. Karena banyak yang tidak bisa memiliki pekerjaan. Karena banyak yang tidak bisa memiliki pekerjaan. Oke, dari yang lain gimana? Oke, silakan. Pertumbuhan ekonomi kan sangat berpengaruh signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan, terutama di daerah pedesaan yang banyak terdapat kantong-kantong kemiskinan. Sebaliknya kemiskinan juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oke, ada lagi? Gimana? Puas? Oke, tepuk tangan dulu buat teman-teman. Karena misalnya nih, pertumbuhan ekonomi itu melambat, maka secara langsung secara hitung-hitungan berarti ada kemampuan daya beli yang kurang dari masyarakat ya. Sehingga bisa dilihat bahwa masyarakat ini memiliki permasalahan dalam segi kemampuan dia untuk mendapatkan atau memiliki penghasilan. Oke, setelah kita melakukan kegiatan presentasi dan diskusi tadi ya terkait dengan kasus tersebut, sekarang kita akan melakukan kegiatan lebih ke challenge ya. Challenge yang akan memberikan nilai buat kalian ya. Kita buat kali ini challenge yang berupa games ya. Nanti gamenya ada hubungannya dengan apa yang tadi didiskusikan oleh kalian semua, lalu juga oleh yang presentasi, yaitu melalui games media word wall ya. Udah? Ya udah. Oke, kalau sudah, kita mulai ya. Silakan 3, 2, 1 kita mulai. Oke. Nah, dari kegiatan belajar kita yang kita laksanain ya dari tadi awal sampai sekarang, ada bisa nyimpulin nggak dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Jadi kan tadi kan kita sudah belajar tentang kayak ancaman apa aja yang ada gitu kan di Indonesia gitu, baik itu yang dari luar negeri maupun yang dari dalam negeri kan, baik itu dari sisi ideologi, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Terus hikmah yang bisa kita ambil adalah kita tuh harus apa ya, bisa mempertahankan negara kita dari ancaman-ancaman tersebut gitu. Karena kalau misalnya kita nggak bisa mempertahankan negara kita, otomatis Indonesia bakal apa ya namanya itu kayak bubar gitu, dan ya itu sangat merugikan bagi kita semua gitu. Oke, luar biasa. Ya, tadi betul ya dari kesimpulan yang kita ambil ya bahwa ada beberapa aspek bidang. Kalau tadi bidang sudah dipaparkan di sini, ada ideologi, yang lain bagi-bagi ya. Kayak kerjaan ada ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan keamanan. Intinya bahwa kita tidak boleh menutup mata bahwa ada ancaman yang bisa mengancam negara NKRI. Sehingga kita sebagai pelajar harus tahu nih apa aja ancaman tersebut, bidang apa saja, lalu bentuknya seperti apa aja, tujuannya agar apa?
kita bisa membatasi, kita bisa mengatasi masalah tersebut, baik untuk kalian yang saat ini sedang sebagai seorang pelajar, ya ancamannya itu apa saja, khususnya bidang sosial, ya dalam sebuah perusahaan Anda nanti berinteraksi di masyarakat ataupun dengan teman-teman, dan nanti saat kalian misalnya sudah dewasa nanti, jadi tahu apa saja sih problem yang ada di Indonesia yang bisa mengancam keutuhan negara Indonesia tersebut. Oke, sampai sini sudah jelas? Ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.